Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Abriani. Saya dari kelas PM23A dengan 3 digit NIM terakhir 231. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis singgung pada elips jika diketahui gradiennya. Oke. Pertama, misal ada persamaan garis dengan gradien M. Misal ada persamaan garis dengan gradien M. Dengan gradien M itu sama, yaitu Y sama dengan MX plus P. Kemudian ada juga persamaan elips di titik pusat (0,0), di mana persamaannya yaitu x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa menemukan absis titik potong antara garis dan elips dengan cara menyubstitusi Y sama dengan MX plus P ke dalam persamaan elips. Jadi X kuadrat A kuadrat ditambah, nah Y-nya itu dimasukkan yang ini, MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Kemudian saya akan menyamakan penyebutnya, jadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat MX plus P kuadrat per A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Kemudian saya akan mengalihkan A kuadrat B kuadrat dengan 1, jadi B kuadrat X kuadrat MX. Ini juga saya operasikan langsung aja, jadi M kuadrat X kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian saya nolkan salah satu ruas, jadi saya kurangi kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat. Dan ini saya operasikan juga, jadi A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2 A kuadrat M X B plus A kuadrat B kuadrat sama dengan ini B kuadrat. Kemudian saya kelompokkan yang sama variabelnya, jadi plus A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus A kuadrat M X plus A kuadrat B kuadrat B kuadrat sama dengan. Maka didapat ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah J-nya. Oke. Nah, karena garis itu akan menyinggung elips, maka titik potongnya itu harus berhimpit, di mana syaratnya itu persamaan ini harus sama dengan 0. Jadi diskriminannya itu sama dengan 0. Itu untuk syaratnya. Saya hapus dulu. Jadi D-nya itu
baru sama dengan 0, dimana D-nya itu rumusnya B kuadrat min 4AC. D-nya kita masukin 0, kemudian B-nya ini 2A kuadrat MP, 2A kuadrat MP min 4, A-nya B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, A kuadrat M kuadrat, kemudian C-nya ini A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Oke, kemudian 0 saya operasikan, maaf ini kurang kuadrat, jadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, ini saya kalikan ini dulu, jadi B kuadrat A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat B pangkat 4 ditambah A kuadrat A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat minus A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Kemudian saya operasikan lagi, ininya saya kali 4, A kuadrat M kuadrat B kuadrat min 4 B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4 A kuadrat B kuadrat min 4 A kuadrat maaf, ini tadi 4 ya, 4 M kuadrat B kuadrat plus 4 A 4 M kuadrat B kuadrat. Oke, selanjutnya ini sama ini kan variabelnya sama, yaitu A pangkat 4 ini A pangkat 4, Masya Allah, ini A pangkat 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, jadi kan bisa dikurangi habis kan ini, maka tinggal min 4 B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4 A kuadrat B pangkat 4 plus 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Kemudian kedua ruas saya akan bagi dengan 4 A kuadrat B kuadrat, maka didapat tinggal min B kuadrat B kuadrat min B-nya habis tinggal min 4 min P kuadrat ini tinggal plus B kuadrat, ini tinggal A kuadrat M kuadrat ya. Kemudian kedua ruas saya akan tambah dengan P kuadrat, maka akan menjadi P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, maka akan menjadi P plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat. Kita kan udah dapat P-nya. Kemudian saya akan masukkan P ini ke dalam persamaan garis dengan gradiennya. Dimana kita tahu bahwa persamaan garis dengan gradien tadi yaitu Y sama dengan MX plus P. Dimana persamaan garis tadi yaitu Y sama dengan MX plus P. Kemudian kita masukkan P-nya yaitu ini. Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Kita udah menemukan jadi ini adalah persamaan garis singgung elips dengan titik pusat 0,0 yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per
B kuadrat sama dengan 1 jika diketahui gradiennya yaitu ini Y sama dengan MX plus B. Ini yang elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan untuk titik pusat 0,0. Nah, jika untuk persamaan elips dengan titik pusatnya yaitu alfa, beta, di mana persamaannya yaitu X min alfa per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu maka persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya yaitu akan menjadi Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Dimana untuk menemukan ini persamaan ini dengan elips dengan pusat alfa, beta itu sama dengan kita mencari persamaan garis singgung elips dengan titik pusat 0,0. Jadi ini cara menemukannya itu sama aja. Oke, selanjutnya yaitu mencari persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Oke. Misal titik singgungnya itu T yaitu X1, Y1, maka dapat persamaan elips yaitu X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini saya akan samakan penyebutnya, lalu penyebutnya saya akan kalikan dengan 1. Maka didapat B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, dimana ini adalah persamaan 1. Kemudian ada titik P, dimana titik P-nya yaitu X2, Y2, dimana titik P-nya itu pada elips. Maka didapat persamaan elipsnya yaitu X2 kuadrat A kuadrat tambah Y 2 kuadrat sama dengan 1. Oke. Sama juga saya samakan penyebutnya, kemudian penyebutnya saya kalikan dengan 1, maka akan didapat B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita memperoleh bahwa ini kan sama-sama A kuadrat B kuadrat. Jadi kita bisa bilang persamaan ini itu sama dengan persamaan ini. Jadi dari persamaan 1 dan 2 maka kita memperoleh B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat itu sama dengan ini, karena sama mereka berdua itu sama-sama A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat. Kemudian ini saya samakan B ke B, A dan A. Jadi min B kuadrat X2 kuadrat ditambah B kuadrat X1 kuadrat sama dengan A kuadrat Y2 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian saya kelompokkan dengan variabel yang sama, yaitu ini min B kuadrat X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat
sama dengan A kuadrat, ini Y2 kuadrat dikurang. Nah, udah kita dapatkan ini. Nah, dari sifat-sifat perkalian, maka ini kita bisa ubah menjadi X2 dikurangi X1 dikali X2 ditambah X1. Jadi min B kuadrat X2 min X1 dikali X2 plus X1 min A kuadrat Y2 min Y1 Y2 plus Y1. Oke. Kemudian saya hapus terlebih dahulu aja. Dari sini kita dapat ubah menjadi min B kuadrat X kuadrat plus X2 per X1 per A kuadrat Y2 plus Y1 itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini tadi berarti jadi persamaan ketiga. Persamaan tiga. Oke. Dari sini kemudian saya akan mencari persamaan garis PT, dimana P dan T tadi kan titik kan, titik antar titik. Jadi kita bisa mencarinya dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Saya bisa mengubahnya menjadi Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Ini jadi persamaan 4. Nah, dari persamaan 3 dan persamaan 4, dari persamaan 3 dan persamaan 4, maka diperoleh ini kan Y2 min Y1 per X2 min X1 kan di sini sama dengan min B kuadrat X2 plus X1 per A kuadrat Y2 plus Y1. Jadi saya ubah ininya menjadi ini, maka akan menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat X2 plus X1 per A kuadrat Y2 plus Y1 X min X1. Jadi ini, nah selanjutnya karena titik P dan T nanti akan berhimpit, maka karena titik P dan T berhimpit, maka akan menjadi X2-nya itu X1-nya itu sama dengan X2 dan Y1-nya itu juga sama dengan Y2. Maka ini bisa saya tulis Y min Y1 sama dengan min B kuadrat, ini kan sama kan, jadi 2X1 per Y-nya juga sama, jadi 2Y1 kali X min X1. Ini bisa dibagi, kemudian saya kalikan silang, maka akan menjadi di atas saja ya,
Nah, dari sini saya kalikan silang, maka akan menjadi A kuadrat Y1 kali Y min Y1 sama dengan min BX1 kali min B kuadrat X1 kali X min X1. Kita operasikan, maka akan menjadi A kuadrat Y1 Y min A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 X min plus B kuadrat X1 kuadrat. Kemudian ini saya pindah ke sini jadi A kuadrat Y1Y plus B kuadrat X1 X sama dengan A kuadrat Y1 tambah B kuadrat X1 kuadrat. Maaf, ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Oke. Kemudian kedua ruas ini saya akan bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Maka didapat Y1Y per B kuadrat ditambah X1X per A kuadrat sama dengan Y1 kuadrat per B kuadrat ditambah X1 kuadrat per A kuadrat. Nah, karena tadi persamaan Y kuadrat per B kuadrat ditambah X kuadrat A kuadrat itu sama dengan 1 dari persamaan awal tadi, maka ini kita bisa sebut bahwa ini itu sama dengan juga 1. Jadi ini kita bisa anggap saya balik aja X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Maka kita mendapatkan persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya, yaitu ini. Selanjutnya ini kan untuk titik 0,0 titik pusat pada elips 0,0. Nah, jika titik pusat pada elips itu alfa, beta, maka persamaannya ini kan untuk persamaan elips yang X kuadrat per B per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama 1. Ini untuk persamaan ini. Kemudian jika titik pusat elipsnya itu alfa, beta dengan persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka akan didapat persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya, yaitu X1 min alfa kali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk titik pusat elips alfa, beta, dimana untuk mencari kepersamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya dengan pusat alfa, beta itu caranya sama dengan saya menemukan persamaan garis singgung elips
X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu jika diketahui titik singgungnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung elips melalui satu titik dari luar elips. Oke. Misal misal ada titik T, yaitu di mana titik T ini X0, Y0, di mana titik T-nya ini yaitu berada di luar elips. Kemudian ada persamaan elips di titik pusatnya 0,0, di mana persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan ada titik A, di mana titik A ini yaitu X aksen, Y aksen, di mana titik A ini titik singgung. Titik singgung. Maka kita akan mendapatkan persamaan garis singgung titik A. Persamaan garis singgung titik A. Garis singgung. Kita akan mendapatkan persamaan garis singgung titik A itu dengan persamaan garis singgung melalui titik yang kita cari tadi, yaitu persamaannya yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena ini persamaan garis singgung titik A, maka akan mendapatkan X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A-nya tadi itu berada di elips, maka karena titik A ada di elips, nah karena titik A itu ada di elips, maka X aksen itu sama dengan X dan Y aksen itu sama dengan Y. Maka pada persamaan garis singgung titik A ini kita bisa menuliskan dengan X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini akan menjadi persamaan 1. Ini akan menjadi persamaan 1. Oke. Nah, karena tadi melalui titik T, maka akan menjadi karena melalui titik T, maka persamaannya akan menjadi X aksen X0 per A kuadrat ditambah Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Ini akan jadi persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapat mencari X aksen dan Y aksen sehingga memperoleh persamaan garis singgungnya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan latsol nomor 2, yaitu titik P terletak pada elips X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 12 sama dengan 1, dan absis titik P sama dengan ordinat titik P. A. Tentukan koordinat titik P, dan B. Tentukan persamaan garis singgung elips yang melalui titik P. Oke, saya tulis yang diketahui terlebih dahulu. Titik P pada elips X kuadrat per 36 tambah Y kuadrat per
12 sama dengan 1. Kemudian absis titik P itu sama dengan ordinat titik P. Jadi X-nya itu kan sama dengan Y. Oke. A tentukan koordinat titik P. A tentukan koordinat titik P. A itu untuk koordinat titik P. Maka contoh titik P-nya itu XP, YP. Oke. Maka X-nya kan sama dengan Y kan. Ini dari saya masukkan persamaan elips XP kuadrat per A kuadrat ditambah YP kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X-nya tadi kan sama dengan Y, maka kita bisa tulis XP kuadrat per A kuadratnya kan 36 tambah XP kuadrat per 12 sama dengan 1. Kemudian saya samakan penyebutnya 36, maka akan menjadi XP kuadrat ditambah 3 XP kuadrat sama dengan 1. 3 ditambah berarti 4 XP kuadrat. Ini saya kali dengan 1, 36. XP kuadrat 36 dibagi 4 9. Jadi kita dapat XP-nya itu plus minus 9. Karena X-nya itu sama dengan Y, maka kita dapat titiknya itu yaitu sini aja. Titik P itu ada 2. Jadi plus minus 3. Jadi ada 3,3 atau dan 3,3 dan min 3, min 3 gitu. Jadi ada titik P-nya itu 3,3 dan titik P-nya itu min 3, min 3. Ini untuk soal yang A. Koordinat titik P kita dapat 2 titik yaitu 3,3 dan min 3, min 3. Nah, untuk yang B, tadi kan tentukan persamaan garis singgung elips yang melalui titik P. Persamaan garis singgung elips yang melalui titik P. Maka tadi kan titiknya ada 2. Untuk titiknya kan ada 2 untuk P 3,3, maka persamaannya X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. X aksennya 3, X per A kuadrat tambah 3Y per A kuadratnya 36, Y per 12 sama dengan 1. Oke. Maka saya samakan penyebutnya jadi 36 ini 3x plus 9y sama dengan 1. Jadi ini 36 saya kalikan dengan 1, 3x plus 9y sama dengan 36. Kemudian kedua-dua saya bagi dengan 3, maka jadi x plus 3y sama dengan 12. Ini untuk P3,3. Tadi kan apa? Persamaan garis singgung elips. Nah, untuk P min 3, min 3, maka didapat plus Y aksen Y kuadrat sama dengan 1. Maka min 3x per 36 langsung aja min 3y per 12 sama dengan 1. Saya samakan penyebutnya juga
Jadi min 3x sama dengan 3 min 9 y per 36. Saya langsung kali dengan 1 aja. 36. Kemudian saya bagi dengan saya bagi dengan 3, maka didapat min x min 3 y sama dengan 12. Nah, kemudian saya kalikan kedua ruas itu dengan negatif 1. Jadi x plus 3 y sama min 12. Dapat persamaannya yaitu ini. X plus 3y min 12 dan X plus 3y sama dengan 12. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.